Shalom sahabat yang terkasih dalam Kristus Yesus. Bacaan firman Tuhan terambil dari Amsal pasal 17 ayat 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air. Jadi, undurlah sebelum perbantahan mulai. Pertengkaran merupakan bunga dalam kehidupan atau bumbu yang melesatkan dalam sebuah hubungan. Kalimat ini hampir selalu kita dengar ketika terjadi pertengkaran dalam keluarga, antar saudara, atau sahabat karib. Apakah perkataan itu benar? Mungkin bisa benar bila pertengkaran kecil dan tidak lama akur dan bisa bercengkrama kembali. Tetapi, bila pertengkaran itu frekuensi dan intensitasnya tinggi, bukan lagi jadi bumbu yang sedap, tetapi bisa menjadi sebuah malapetaka. Amsal mengatakan, pertengkaran seperti membuka jalan air. Suatu ketika, di rumah air tidak mengalir karena ada masalah di PDAM. Karena tidak ada air, maka diputuskan untuk tinggal di hotel semalam. Keesokan harinya, ketika pulang ke rumah, kaget sekali air menggenang di seluruh rumah. Setelah dicari sumbernya, ternyata dari keran di kamar mandi yang terbuka ketika ditinggal kemarin. Keran tidak tertutup karena kemarin sepanjang hari tidak ada air mengalir. Demikian juga pertengkaran yang dianggap seperti bunga dalam kehidupan. Dalam waktu singkat akan menjadi sesuatu yang menyakitkan, bahkan bisa terjadi hilangnya nyawa. Maka itu, Amsal mengatakan, undurlah sebelum perbantahan dimulai. Artinya, hindarilah pertengkaran. Apa yang harus kita lakukan agar kita bisa mematuhinya? 1. Filipi pasal 2 ayat 14. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Bersungut-sungut dan berbantah-bantah dalam kita berkomunikasi dengan orang lain akan menyulut timbulnya pertengkaran. Maka dalam setiap berkomunikasi, baik secara verbal maupun secara medsos, harus dengan hati yang tenang dan tidak tersulut dengan emosi. Dengan demikian, akan terhindar dari pertengkaran. 2. 1 Petrus 3 ayat 9. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Dalam berkomunikasi, sangat mungkin kita menerima kata-kata yang menyakitkan hati, tuduhan atau fitnah. Bila kita ingin menghindari pertengkaran, maka tidak membalas dengan caci maki, tetapi dengan hati yang tenang, menjawab dengan kata-kata yang menyejukkan dan memberkati. Saudara-saudara, saat ini orang mudah tersulut emosi dan melakukan pertengkaran secara verbal maupun lewat medsos. Setiap hari kita baca dan dengar di medsos ujaran kebencian, caci maki, perundungan, dan lain-lain. Tuhan mengingatkan kita agar tidak larut di dalamnya. Roma pasal 12 ayat 18 dalam terjemahan firman Allah yang hidup berkata, jangan bertengkar dengan siapapun, usahakanlah hidup dalam perdamaian dengan setiap orang. Marilah kita bijak dalam berkomunikasi. Usahakanlah hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Jangan bertengkar, jadilah pembawa damai bagi semua orang. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman yang baru saja kami renungkan. Kami mau belajar untuk menjadi pembawa damai di tengah dunia yang mudah terjadi pertengkaran. Roh Kudus, beri kami kemampuan untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Tuhan Yesus memberkati.